Nah, ujungnya berbeda-beda. Ini ujungnya 9, ini ujungnya 8, ini ujungnya 7, 6, 5. Maka sebenarnya jika jumpa soal seperti ini yang buat soal sangat-sangat baik sama kita. Maka tanpa perlu panjang lebar, kita tinggal lihat ya. Kita tinggal lihat ujungnya. 7 kali 1 Kak menghasilkan ya 7 gitu ya. Kemudian 7 kali 3, 2, 1, ujungnya 1. 1 dikali 8, ujungnya 8. Maka pilihlah yang ujungnya 8. Nah, jawabannya B. Gitu ya. Nah, ini bisa mempercepat dalam perhitungan. Gitu. Kak, kalau nanti ketemunya ada 2 gitu ya. Misal Kak, F-nya ternyata ada 3, 3 misalnya. 3, 3, 5, nah, 7, 9, 8 gitu ya. Nah, kalau ada 2 gimana Kak? Maka ini akan masuk trik yang kedua namanya digit sum ya. Atau angka unik 9. Nah, tapi ini nanti kita bahas di tema lain. Untuk ini Kakak bahas sedikit. Digit sum ya, adalah trik di mana jika jumpa angka 0 dan angka 9 boleh dianiaya, boleh dibuang. Ulang, oke Kakak ulang sedikit ya. Dia minta ulang, Kakak ulang. Kakak hanya 2 kali mengulang kalau minta ulang ya biar materinya banyak gitu ya. Nah, Kakak ulang pelan-pelan. Kalau Kakak kecepatan, Kakak pelan-pelan ya. Jadi bagi peserta yang lama, mungkin ini hanya pengulangan materi ya. Nah, jika jumpa soal yang ujungnya beda-beda, mau itu ujung awal, mau itu ujung akhir, maka kita bisa menggunakan penerapan trik ujung. Hanya ujungnya saja. Contoh, 7 kali 1, 7. Ya, nah, terus 7 kali 3, 21, ujungnya 1. 1 kali 8 menghasilkan ujungnya 8. Maka jawabannya B gitu ya. Nah, tapi jika nanti ketemu soal, misalnya ada pilihan satu lagi, 3, 3, 6 gitu ya. Ternyata di sini 7, 08. Nah, kan ada 2. Maka gabungkan trik ujung dengan kata digit sum atau kata ya kode uniknya. Kode unik. Nah, di mana kita buat kode uniknya? Nah, ini. Yaitu ketika menjumpai angka 0 atau 9 boleh dicoret. Nah, maka tadi kita udah paham nih, setelah kita pakai trik ujung, ternyata menyisakan 2 gitu ya. Maka kita lihat nih, kita lihat ya, yang mana maksud 0, yang mana maksud 9, coba lihat. Ya. 1 tambah 8, 9. Oke, maka jika itu kali semua, maka pasti semuanya akan habis dicoret. Kita coba ya. 3 tambah 6, 9, coret. 9 dicoret. Ya kan? 7 tambah 3, 10. 1 tambah 0, 1. Ini ada 8. Nah, 8 tambah 1, 9. Habis dicoret. Maka jawabannya B. Oh, kita buktikan ke F tidak memenuhi. Ya, 6 tambah 3 habis. 7 tambah 3, 10. 1 tambah 0, 1. Ya kan? Nah, ini sorry ya, ini angkanya kebetulan 0 juga. Misal di sini 8 gitu ya. 8 tambah 8, 16. 6 tambah 1, 7 tambah 1, kodenya 8. Nah, maka tak memenuhi gitu ya. Itu trik yang namanya kode unik. Jadi menggabungkan 2 kode tadi gitu. Di rata-rata soal ini digunakan untuk perpangkatan yang tinggi-tinggi. Misalnya ketemu soal 2 pangkat 36 gitu ya. Atau misalnya dikali 9 pangkat 72 dikali 18 pangkat 88. Nah, itu nanti kita akan ada tema khusus digit sum. Tapi soal seperti ini jarang keluar yang terlalu tinggi-tinggi. Sekarang panitia BKN lebih ke soal tentang penerapan aritmatika sosial gitu ya. Oke, untuk yang nomor 1 fix ada pertanyaan. Kalau ada silakan diketik di kolom komentar sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya. Suara kakak kedengaran kan? Oke, kedengaran. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih di trik ujung 10 soal. Nah, contoh lagi ini soal pernah keluar tahun sebelum-sebelumnya. Jadi ya sebelum kita lanjut ke ini, berdasarkan FR Ikatan Dinas,
Apa itu FR fail report ya? Dari teman-teman yang udah tes, karena prediksi kita soal ikatan dinas sama dengan soal CPNS. Ya. Nah, ternyata untuk berhitung cepatnya itu mudah-mudah. Ya. Berhitung cepatnya mudah-mudah, ada pecahan, jadi nggak terlalu sulit. Contoh misalnya seperti ini. Kita tadi lihat nih, oh ujungnya beda-beda. Ya. Maka kita lihat, pertama kita harus tahu ya aturan dasar kali itu duluan dikerjakan gitu ya. Maka 0 dikali 4 menghasilkan 0. Tambah. Baru nih. 3 tambah 6, 9 tambah 7 ya. Nah, berapa nih 9 tambah 7 tambah 0 akan menghasilkan ujungnya 6. Mana nih yang ujungnya 6? Iya, jawabannya E, selesai ya. Jadi walaupun trik ujung itu sangat-sangat mudah, tapi tetap gunakan aturan operasi. Apa itu aturan operasi? Level 1 tanda kurung ya. Tanda kurung itu pertama dikerjakan. Level kedua itu pangkat atau akar. Level ketiga kali atau bagi, dan level keempat tambah atau kurang. Jadi, nah ininya harus oke dulu. Kalau ininya nggak oke, walaupun kita pakai trik ujung sama aja salah ya. Oke, lanjut. Nah, udah banyak yang benar. Lanjut ya. Kalau misalnya nanti kakak kecepatan ada yang ditanya, silakan di komen. Nomor 3, gunakan cara kayak tadi. Silakan dijawab dulu pakai cara tadi. Kira rata-rata A ya. Nah, jadi kita lihat nih. Oke, kuadrat dulu kita kerjakan. 6 pangkat 2, 6 kali 6, ujungnya 6 ya. Dikurang, kali dulu dikerjakan 6 kali 5, 30, ujungnya 0. Maka 6 dikurang 0 menghasilkan ujungnya 6. Mana yang ujungnya 6? Ah, gitu ya. Oke, udah pada benar nih teman-teman. Oke, ada pertanyaan nggak ada ya? Nah, nanti kita masuk makin ke bawah makin sulit. Oke, lanjut. Gimana Mita? 186 kali 1. Kalau plus dan min ketemu, yang duluan ketemu ya. Kalau pangkatnya sama, duluan yang ketemu. Misalnya ya, ini pertanyaan dari teman kita. Misalnya ada 4 tambah 3 kurang 8. Nah, gini ya. Maka kalau pangkatnya sama, yang duluan ketemu diselesaikan. Nah, 4 tambah 3, 7 kurang 8 gitu ya. Oke, lanjut. Kalau 186, oke. Ada yang nanya juga. Kalau 186 kurang 185 gini ya. Maka yang diselesaikan yang dalam kurung dulu. Nah, atau itu cara normalnya yang tadi ya. Nah, oke, lanjut. Lanjut. Sekarang nomor 4. Ini adalah soal yang juga nggak kalah banyak keluar ya. Dari baik itu mau di Q-nya STAN ataupun mau di Q-nya CPNS. Nah, ini ada berapa cara nih ya? Kalau ini kakak ada 2 cara ya. Cara abnormalnya. Cara pertama kita bisa gunakan trik ujung ya. Nah, teman-teman udah pada menjawab rata-rata B. Oke. Kita lihat pertama ini kali 4 kali 2 menghasilkan ujungnya 8 dikurang kuadrat nih ya. 3 pangkat 2 9 ditambah 1. Sehingga 8 dikurang 9 min 1 tambah 1. Maka dapatlah nilai X bernilai 0. Gitu ya.
Nah, kemudian yang kedua, 3 pangkat 2, 9 gitu ya. Dikurang 2 kali 4, 8 gitu. Maka 9 dikurang 8, maka Y-nya adalah 1. Maka udah ketahuan jawabannya apa? 0 dengan 1. Iya, jawabannya B gitu ya untuk soal seperti ini. Tapi hati-hati ya, kalau nanti angkanya itu 0, nah, terkadang harus hati-hati ngelihat di sebelahnya lebih besar atau lebih kecil. Ini cara pertama. Cara kedua ya, cara kedua selain trik ujung adalah cara pola. Oke, masih bingung ya? Oke, masih bingung, kakak ulang ya. Kakak ulang, ada yang bingung. Tadi ada juga yang nanya di atas ya, sebentar kakak lihat. Dalam Gunawan ya, dan nanya, dalam pengoperasian ada kurung seperti kurawal. Itu saya kerjakannya di dalam kurungnya, kok nggak dapat hasilnya ya kak? Kurung kurawal seperti ini ya. Biasanya kan kalau pecahan-pecahan ini, kurung seperti ini. Nah, biasanya dia tanda kurung dalam operasi itu seperti ini. Kalau tanda kurung seperti ini mungkin tentang himpunan gitu ya. Nah, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi beda dia. Nah, tergantung nih. Tapi kalau di TIU rata-rata tanda kurungnya itu seperti ini ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya, X kuadrat hasilnya dapat 2 ya kak. Mana X kuadrat? Oke, kakak ulang ya. Ada yang minta ulang tadi, kakak ulang sebentar. Ada yang belum paham, kakak coba pelan-pelan lagi ya. Nah, oke, ini kakak hapus dulu. X kuadrat, mana X kuadrat? Ike nanya soal ini atau soal lain? Kalau soal ini kita nggak ada X kuadrat di sini ya. Oke, lanjut ya. Nah, jika jumpa soal dengan pola seperti ini, apa polanya? Polanya selalu yang bukan kuadrat berbeda 1. Lihat nih. 3 kurang 1 lebih 1. Yang bawah juga sama dengan yang kuadrat. Kurang 1 lebih 1. Ini namanya soal pola. Ya, jika jumpa soal dengan pola seperti ini, biasanya depannya semua sama. Nah, coba perhatikan. Ini sengaja yang buat soal. Jadi sebenarnya ya, jika jumpa soal, makanya kenapa ya, soal CPNS itu sebenarnya soal intelijensi yang emang udah keluar dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Maka soal ini bisa gunakan trik ujung. Pertama, X dulu kita kerjakan nih. Ujungnya 4, ini ujungnya 2 gitu ya. Maka ujungnya jadi kali ini 4 kali 2 8 gitu ya. Ini lambangnya kurang. 3 pangkat 2 9 tambah 1 gitu ya. Maka 8 kurang 9 min 1 tambah 1, oh berarti ini hasilnya 0. Maka didapatlah X-nya 0 ya. Yang kedua, nah yang Y sama. 3 pangkat 2 9. 2 kali 4 ujungnya saja 8. 9 kurang 8 1. Oh, Y-nya bernilai 1. Maka udah kelihatan mana yang lebih besar? Lebih besar Y. Maka jawabannya B. Nah, gitu ya. Oke. Fix ya, itu cara pertama. Cara kedua itu ada lihat pola. Biasanya soal seperti ini yang kuadratnya selalu menjadi nilai tengah. Biasanya. Nah, jadi jika jumpa soal X kuadratnya, maksudnya yang kuadrat ya, bukan X kuadrat. Maksudnya dalam angka tersebut, biasanya yang kuadrat, contoh, soal X yang kuadrat 1, 2, 3, 3. Pasti yang lainnya berbeda 1. Nah, pasti dia sebagai penengah gitu. Nah, jika 1, 2, 3, 3 berbeda 1 dengan yang lainnya, maka hasil pasti 1 kuadrat. 1 kuadrat 1. Menentukan plus minusnya dari mana? Kalau dia kuadratnya ada min, berarti dia minus. Kalau di kuadratnya nggak ada min, berarti dia positif. Nah, karena nanti ada juga jumpa soal dengan pola yang lain. Misal, 3, 3, 3 kuadrat. Tiba-tiba soalnya itu bedanya 2. Nah, 3, 3, 1 dikali 3, 3, 5. Nah, maka ini berbeda 2. Pasti hasilnya 2 kuadrat. 4. Kalau yang kuadratnya positif berarti positif 4. Kalau yang kuadratnya negatif berarti negatif 4. Berarti udah tahu polanya. Kalau beda 3 ya 3 kuadrat 9. Kalau beda 4, 4 kuadrat 16. Ini namanya soal pola cara kedua ya. Oke.
Itu untuk nomor 4. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke, ada? Kalau nggak ada, next. Next ya, kalau nggak ada ya. Oh, ada pertanyaan nih ya. Tenggelam rupanya chatnya kakak. Oh, banyak rupanya. Suaranya nggak ada kah? Atau emang ini? Teman-teman yang lain ada suaranya? Tenggelam sepertinya chat. Yang lainnya sebentar kakak ini kan ke bawah. Kak lihat dulu. Lanjut, lanjut. Oke. Hmm, X kurang Y, X tambah Y. Oke, boleh. Kebanyakan salah soal di TO di sebelah ya KI. TO. Maaf Kak, kecepatan jelasinnya. Oke, Kakak kurangin nanti kecepatannya ya Bunga ya. Kak, berarti kalau angkanya udah ada pangkatnya, dia nggak usah dikalikan ke nilai yang lain ya? Iya, gitu ya. Jadi ini kalau untuk soal ini namanya soal pola gitu ya. Nah, gimana cara membedakannya? Membedakan. Oke ya. Untuk pola itu satu kuadrat dari mana Kak? Nah itu adalah pola di mana kalau beda satu di sini. Ya, ini ada yang tanya satu kuadrat dari mana tuh dari sini. Coba lihat. Angkanya kan 1, 2, 3, 4. Dikali 1, 2, 3, 2. Dikurang 1, 2, 3, 3 kuadrat. Polanya tuh dari yang kuadrat. 3 dengan 2 beda 1. 3 dengan 4 beda 1. Berarti hasilnya satu kuadrat. Satu kuadrat itu 1 gitu. Ini hanya faktor penambah saja gitu ya. Oke, ada yang nanya min 1, 2, 3, 3 pangkat 2 bukannya positif ya. Nah, hati-hati ya dalam ini ya. Min 2 pangkat 2 itu min 4. Kalau min 2 pangkat 2 ini baru 4. Hati-hati ya. Jadi jangan sampai kita mengira pangkat 2 tuh minnya juga dipangkatin. Enggak. Beda ceritanya kalau soal-soalnya itu seperti ini. X kuadrat sama dengan 4. Nah, X adalah ini baru. Akar 4 ada 2. 1 min 2, 1 positif 2. Nah, karena apa? Karena X ini jika diganti dengan 2, 2 kuadrat hasilnya 4. Jika diganti dengan min 2 kali min 2 juga 4. Berbeda dengan min 2 pangkat 2. Ah, ini beda. Hati-hati ya. Ini tetap min 4. Oke ya, lanjut ya. Oke, paham kalau ini? Kalau nggak paham nanti khusus untuk hari Kamis, kakak akan bagikan recordnya khusus yang Kamis ya. Kalau untuk yang pelatih yang lainnya yang setiap hari kakak bagi-bagi itu khusus grup platinum. Oke, paham ya biar banyak yang kita bahas. Sekarang nomor 5. Ya, nomor 5 silakan dicoba dulu. Jumlah 5 bilangan asli berurutan yang mungkin. Nah, 5 soal kita tiu, 5 soal kita trik yang lain ya. Silakan dicoba dulu. Ya. Kalau Kamis ini kakak untuk yang bagi yang ulang-ulang sama yang mau gabung gitu ya. Kalau yang gratis itu Sabtu Minggu gabung sama yang platinum. Platinum itu setiap hari kecuali Kamis. Jadi sebenarnya program ini ya teman-teman bisa merasakan karena bentuk sosialisasi dari grup platinum gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jumlah dari 5 bilangan asli berurutan yang mungkin. Jadi gini ya. Kakak di sini pengen ngajarin cara logika berpikir. Ingat, 5 itu unik. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. Apa yang membuat logika berpikir penjumlahan 5 atau perkalian 5 akan menghasilkan hanya 2 angka?
Ya kalau nggak 5, 0. Ya kan? Mau berapapun, kalau ganjil dia ujungnya 5, kalau genap dia ujungnya 0. Tinggal lihat ujungnya. Ternyata yang ujungnya 5 cuman B, selesai. Gitu ya. Itu cara-cara logika. Sengaja soalnya di set supaya bisa dikerjakan 54 detik. Ya, bukan dengan cara rumus gitu ya. Jadi kalau cara rumus, teman-teman pasti nggak akan terkejar itu soal. Karena jumlah soal kita udah tahu 110 harus dikerjakan 100 menit. Ya, oh iya, ada di grup. Kalau ada 30 baru kita gunakan cara normal gitu. Maka cara keduanya TPOC. Nah, nanti akan kita masuk ke bab berikutnya ya setelah ini. The power of coba-coba. Oke, nanti videonya kakak masukin ke YouTube kalau yang hari Kamis. Jadi bagi yang ketinggalan masuk bisa dilihat ya. Nah, sekarang nih. Nah, coba nih. Ini juga sering nih. Ya. Bola A dan bola B. Ya, nanti yang ini coba lihat di ini ya, di record apa di recordnya ya YouTube ya. Nanti linknya kakak kasih ke ini. Pokoknya yang kakak berikan link YouTube tuh hanya yang Kamis ya. Oke, silakan coba. Nah, nomor berapa nih? Nomor 6. Oke, E ya. Iya, rata-rata jawabnya E. Oke, kita lihat, kita bahas. Bola A dan bola B memiliki perbandingan jari-jari 2:5. Maka berapakah perbandingan volume? Nah, jika menemukan soal perbandingan geometri, ya, perbandingan geometri ini punya pola di mana kita hanya fokus pada satuan ya, geometri. Nah, ingat jari-jari itu satuannya meter. Sedangkan volume satuannya meter pangkat 3. Ini pangkat 1, ini pangkat 3. Maka tinggal pangkatkan saja salah satunya sama 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Selesai. Gitu ya. Jawabannya E. Kalau nanti ada 2, misalnya ada 2 nih, 8 sama 25. Pangkatkan 3 yang sebelah sini. 5 pangkat 3, 125. Gitu ya. Itu kalau perbandingan geometri. Jadi perbandingan geometri jangan terbawa dengan rumus. Ya, jangan terbawa dengan rumus. Jadi kakak ulang sekali lagi, ada yang minta ulang ya, kakak ulang sekali ya. Jadi kalau misalnya soal yang diketahui jari-jari, jari-jari itu satuannya pangkat 1. Volume satuannya pangkat 3. Maka tinggal pangkatkan 3 saja salah satunya. 2 pangkat 3, 8 ya. Oh, mau coba lagi yang sebelah sini. 5 pangkat 3, 125, selesai. Gitu ya. Oke. Jangan terlalu ya. Oke, ada yang mau bertanya. Kita tahu perbandingan geometri itu untuk soal gimana, Kak, selain ini. Nah, kalau soal geometri itu ciri-cirinya ada kata-kata, ada bola gitu ya. Ada persegi. Artinya tentang bangun datar, bangun luas, bangun ruang, itu aja. Bola persegi. Jadi sebenarnya soal-soal yang kita lihat perbandingan tuh banyak. Salah satunya perbandingan geometri ya. Oke, next ya, next. Oke, ini selagi teman-teman lain mencoba mengerjakan ini, silakan kakak menjawab yang bertanya ya, yang lain kerjakan dulu. Nah, berarti kita harus hafal rumus, Kak. Nggak harus hafal rumus, gini ya. Rumus itu kan banyak, tapi kita cukup hafal satuan. Nah, hafal satuan nggak banyak. Satuan cuma 3. Pangkat 1 untuk ukuran panjang, pangkat 2 untuk ukuran luas, pangkat 3 untuk ukuran volume. Nah, gitu ya. Jadi ingat aja yang panjang apa saja, lebar, tinggi, diameter, diagonal. Sedangkan pangkat 2 cuma luas, pangkat 3 cuma isi, selesai gitu ya. Oke, lanjut. Suku 173 dari deret hitung 3, 6, 9, 12. Nah, mungkin sebagian teman-teman menggunakan rumus UN ya, di mana rumusnya adalah kalau nggak salah A ditambah ini ya, N dikurang 1 kali beda. Nah, oke. Tapi kita kali ini karena temanya trik ujung, kakak nggak pakai cara ini.
Tapi dengan catatan jika soalnya ujungnya beda-beda. Makanya jika jumpa soal nanti 519, 529, 539, ini berarti itu yang buat soal berada di level yang berbeda. Dia paham tentang trik-trik yang bisa tidak pakai trik gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih. Nah, apa sifat daripada trik suku-suku adalah jika ditanya ujungnya suku ketiga, maka kita tinggal lihat suku ketiga. 1, 2, 3. Oh, suku ketiganya 9, Kak. Maka jawabannya yang ujungnya 9. Selesai gitu ya. Nah, paham kira-kira? Jadi polanya gimana, Kak? Ternyata suku ketiga, suku ke-13, suku ke-23, suku ke-43, suku 103, 803, 773, 1.000.003 sekalipun, atau 3.000.033.333 yang ujungnya 3 akan menghasilkan suku yang sama dengan suku ketiga ya. Kalau misalnya opsinya rata-rata belakangnya 9, nah baru itu pakai rumus gitu ya. Nah, dan ingat, soal sengaja diset untuk bisa 54 detik. Gitu ya. Ini misalnya, oh ternyata ujungnya Kak beda semua, bisa pakai trik ini. Kak kalau ujungnya ada yang sama, nggak bisa gitu ya. Nah, gitu ya. Jika suku ke-17 berarti lihat suku ke-7 gitu ya. Ada yang nanya, "Kak, kalau suku ke-17 berarti lihat suku ke-7." Kak, kalau ditanya suku ke-170 berarti lihat suku ke-10. Kak, kalau ditanya suku 86 lihat suku ke-6 gitu. Next ya. Next. Nah, coba yang ini sekarang. Suku 95 dari daerah hitung 9, 12 adalah, oh suaranya kecil ya. Kayak kakak udah teriak-teriak di sini. Apakah jaringan atau gimana ya? Tes 1 2 tes. Jelas mungkin jaringan ya. Oke, nah, oke, jelas ya. Oke, mungkin jaringan ya. Biasa, kita lagi agak susah jaringan. Oke, udah jawab ya rata-rata E ya. Nah, ini adalah kasus di mana jika angkanya sukunya tidak sampai ke 5, maka buat aja sampai 5 ini suku ke-1. Ini suku kedua. Oh, beda berapa nih? Beda 3. Maka buat terus nih suku ketiganya berapa? 15. Gitu kan? Beda 3 ya. Nah, kemudian beda 3 lagi 18. Beda 3 lagi berapa nih? 21 gitu ya. Maka udah dapat nih suku kelimanya. Nah, suku kelimanya ternyata ujungnya 1. Pilih yang ujungnya 1. Selesai gitu ya. Oke, ini kalau di soal ketemu yang ujungnya beda-beda gitu ya. Kalau ujungnya sama, nggak bisa. Pakailah cara normal gitu. Ya, paham ya? Jadi nggak selamanya trik ujung itu selalu bisa digunakan. Trik ujung itu untuk mempercepat perhitungan. Next ya. Kalau pakai rumus yang rumus atas tadi, UN A ya ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, gitu ya. Kita mau bahas juga cara pakai rumus boleh, cuman nanti habis waktu ya. Kalau mau bahas, tinggal ini aja, tinggal satu lah kakak bahas nih. Misalnya nih yang atas nih, ya ada yang minta rumus nih. Nah, misalnya nih suku ke nih 95 ya. Berarti kan suku pertamanya 9. Ya udah masukkan. Berarti ini U95 gitu. Masukkan suku pertamanya 9 ditambah bedanya berapa? N kurang 1 kali beda. N-nya 95 kan? Berarti kan 95 kurang 1 tuh. Kali bedanya 3. Nah, ini. Maka dapatnya 291 gitu ya. Oke, lanjut. Nomor ini sekarang masih pakai trik ujung. Habis nomor 10 kita akan trik yang berbeda. 27 kali 56 dikurang 19 dikali 62 ditambah 27 dikali 44 dikurang 19 dikali 38. Ini soal tahun berapa ya? Nah, oke ya, silahkan kakak tunggu. Oke, sudah ada yang jawab. Yang lain? Ah ya, oke. Nah, ini ada dua cara.
Cara pertama itu adalah dengan trik ujung jika soalnya beda-beda. Ini kakak matiin WA-nya dulu ya. Kayaknya WA-nya sangat mengganggu gitu ya. Oke, sebentar. Kakak close kan WA kakak. Dah. Oke, nah cara pertama trik ujung. Ada kali 7 kali 6 berapa nih? 42 ujungnya 2 kurang ya. 9 kali 2 18 ujungnya 8 tambah 7 kali 4 berapa tuh 7 kali 4 28 ya, ujungnya juga 8 kurang 9 kali 8 72 ujungnya 2. Nah, maka tanpa perlu panjang lebar ya, langsung saja 2 kurang 2 habis, utang 8 bayar 8 habis, menghasilkan ujungnya 0 gitu. Yang ujungnya 0 A, ini cara pertama. Cara kedua, nah, ini adalah nama triknya jika sudah pernah bersama tidak akan saling berkelompok. Itu cara kedua kalau nanti ujungnya sama gitu. Gimana caranya? Walaupun ini gunakan Digitsum juga bisa tapi terlalu lama. Coba lihat, angkanya udah dibuat cantik. Kenapa 27-nya ada 2 gitu ya. Dan kita lihat lagi kenapa angka 19-nya ada 2. Ini itu dia yang sudah pernah bersama tidak akan sekelompok. 27 dengan 56, 27 dengan 44. Berarti jadinya 27 dikeluarkan, 56 tambah 44. Nah, angkanya bilbul seder, bilangan bulat sederhana gitu ya. Nah, satu lagi apa? Nah, ini ada yang kurang atau tambah, dua-dua tambah ya. Yang satu lagi 19, oke, keluarkan yang sama 19. Yang sudah pernah bersama tidak satu kelompok, berarti di dalam. Angkanya udah di set cantik. Nah ya, maka sehingga 27, 56 tambah 44, berapa tuh? 56 tambah 44. Nah, kan udah cantik nih angkanya. Begitu juga 62 tambah 38. Oh, jangan terlalu lancar tuh artinya terlalu cepet ya. Oke, boleh? Sebentar ya. Jangan terlalu cepat. Oke. Terlalu lancar tuh cepat berarti ya. Kakak pelan-pelan. Dah. Kakak kira terlalu lancar harus macet-macet gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, yang dalam kurung dulu diselesaikan. 56 tambah 44. Berapa? 100 ya. Kan udah cantik tuh. Ini dalam kurung juga. 62 tambah 38. 100 juga gitu ya. Maka langsung nih 27 kurang 19 8, iya 800. Jawabannya A ya. Oke. Apa maksudnya 8 tambah 8? Oh ini ya, ini kurang tebel ya Kak. Hmm. Dah, cara satu trik cantik kali kan angkanya? Iya, seperti yang ikut-ikut di sini, terutama yang wanita ya. Enggak mungkin cowok cantik gitu ya. Oke, gampangan cara pertama. Iya, kalau gampangnya sih gampang cara pertama. Tapi kalau seandainya ketemunya itu opsinya beda-beda, gunakan cara kedua gitu ya. Untuk yang mau ulang, bisa lihat di YouTube-nya nanti ya, biar banyak nih kebahas nih. Ini, nah ini juga sama nih. Ya, berapakah nilai dari? Nah, oke, ya, berapakah nilai dari ini? Ya, maka kakak pengen ajari logika berpikir kalau akar, nggak usah digalaukan. Akar itu terbatas gitu ya, apalagi pangkat 3 gitu ya. Maka seperti halnya berapa tuh? Misalnya akar 16. Maka itu kebalikan dari 4 pangkat 2 ya. Maka kalau ini pangkat 3, ya kita tinggal coba trik ujung dengan memangkatkan ujungnya saja. Yang A ujungnya 1, berarti 1 pangkat 3 hasilnya 1. Kita ingin ujungnya 7, berarti ini bukan. Gitu juga 2. 2 pangkat 3 menghasilkan 8. Oh bukan. Nah 3 pangkat 3, nah ini dia. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Berarti ujungnya iya, ujungnya 7. Nah, inilah jawabannya gitu ya.
Gampang ya untuk soal akar seperti ini. Kak, kalau nanti ujungnya ada 2, digit sum. Gitu ya. Digit sum. Kalau ketemu angka 9, coret. Contoh, 389,017. Misalnya ada 2. Yang F misalnya 63 gitu ya. Maka pakai digit sum, jumpa. Ingat, digit sum itu kalau jumpa 9 dan 0 boleh dicoret. Kalau misalnya 63 ini boleh 6 tambah 3 kan 9, coret gitu ya. Maka ini coret nih 9 coret, 0 dicoret ya. 8 tambah 1 juga 9 coret gitu ya. 7 tambah 3 berapa? 7 tambah 3 10 Kak. Coret nolnya. Maka akar 1 1. Tinggal lihat 7 dengan 3 nih kodenya nih. Apakah 7 dengan 3 kodenya 1? Iya. 7 tambah 3 10 coret terbukti. 6 dengan 3. 6 dengan 3 habis dicoret. Kodenya habis, bukan 1 gitu ya. Oke, lanjut ya. Misalnya langsung dikalikan 9 kali 7. Kalau 9 kali 7 gini dia ya. 9 kali 7 berarti kalikan dulu. Berapa 9 kali 7? 63. Ternyata ada kesimpulan siapapun dikalikan dengan 9 pasti habis dicoret. 6 tambah 3, 9. Ya enggak? Iya. Coba lagi 9 kali 9, 81. 8 tambah 1 habis dicoret. Itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk trik digit sum? Enggak ada, kita lanjut. Hah? Enggak, itu ada yang nanya Gunawan, kenapa 63? Kan 9 kali 7 63 ya. Maksudnya pengen membuktikan, betul enggak trik digit sum? Jadi kalau nanti jumpa soal ya, jumpa soal kayak gini. Teman-teman jangan stres kalau soal misalnya 897 kali 666 kali 713. Tiba-tiba ada kali 9. Udah ini habis semua dicoret. Cari aja opsi yang habis dicoret, selesai gitu ya. Itu kalau kali 9. Nggak coret-coretnya nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan diulang-ulang ya. Trik coret itu emang di bab khusus nanti. Adalah trik di mana kalau jumpa angka 0 dan angka 9 boleh dicoret. Sebagai bukti. Oke, misalnya mau kali-kali berapa? Misalnya ya, kita coba. Misalnya 16 kali 9. 16 kali 9 gitu ya. Ini angkanya masih kecil. Biasanya kan kelemahan pilihan jawaban ada dikasih opsi ya. Ada A, B, C, D, E. Misalnya ada 144, 154, 164, 174 gitu ya. 184. Nah, ujungnya sama gitu. Maka kalau ada perkalian 9 pasti habis dicoret semua. Bukankah 5 tambah 4 9 dicoret, sisa 1? Bukan. 6 tambah 4 10 tambah 1 11. 11 1 tambah 1 2, kodenya 2 bukan. 7 tambah 1 8, 8 tambah 4 berapa? 12. 2 tambah 1 3, bukan habis. 8 tambah 1 9, kodenya 4. Sedangkan ini 4 tambah 4 8 tambah 1 9, jawabannya A gitu ya. Itu maksudnya, itu adalah trik namanya kalau kakak buat angka unik. Kalau teman-teman ya member kakak bilangnya digit sum. Kayaknya lebih keren digit sum gitu ya. Nah, oke lanjut ya. Nah, oke kita masuk ke trik berikutnya lah. Belum ngerti ya? Kalau belum ngerti nanti ambil pertemuan berikutnya saat kakak ngajari tema digit sum ya. Tema itu. Apalagi kalau yang platinum tuh dapat akun video untuk trik-trik ini. Jadi bisa dilihat diulang-ulang. Oke, sekarang kita akan masuk bab kedua yang namanya trik logis ya. Trik logis artinya sebuah trik dengan keteraturan logika. Ya. Mungkin bagi teman-teman yang suka akar ini nggak masalah, tapi banyak di antara kita yang nggak suka tiu gitu ya, yang nggak suka tiu gitu. Jadi kita bisa lihat kelemahan si pembuat soal. Apa kelemahannya? Coba lihat. Ini lihat cara berpikirnya ya. Gunakan untuk menjawab soal-soal yang punya kelemahan si pembuat soal. Ya, 144, ya, nggak usah 144 lah, yang mudah sedikit. Akar 4 itu sejatinya 2. Apa maknanya Kak? Angka di luar selalu lebih kecil daripada angka di dalam. Maka ini 144. Gak mungkin jawabannya A. Kenapa? Masa diakarkan jadi lebih besar? Nah, ini bukan jawaban.
Gitu ya. Kalau A bukan, B juga bukan. Masa ini sama? Nah, terus ada lagi yang berpikir, ini kan Kak, di atas sama yang di bawah paling bedanya sekitar 2A, 2 kali lipat. Masa ini bedanya hampir 4? Bukan. Kak, yang di atas kecil, yang di bawah besar. Masa yang di atasnya besar? Bukan. Maka jawabannya E. Nah, ini adalah kakak pengen ngajari cara logikanya. Ya. Kalau cara normal, kakak yakin teman-teman udah pada bisa. Nah, kita coba di level yang lebih tinggi, cara logika ini. Misal, bilangan berikut yang habis dibagi 5 dan 9. Ya, kebanyakan teman-teman pasti akan coba satu-satu. 208 bagi 5 nggak dapat. Coba yang bawah ini yang buat habis waktu. Ya. Dan yang buat habis waktu tuh di situ. Jadi ingat kalau udah belajar logika, ya logis ya. Kak, tadi kan kalau 5, ujungnya tuh harus 5 atau 0, Kak, baru habis dibagi. Maka A bukan, B bukan, C bukan. Antara dua nih, Kak. Nah, berarti ini nih yang dibagi 9. Setiap bilangan yang habis dibagi 9, nah lihat nih. 1 kali 9, 9. 2 kali 9, 18. 3 kali 9, 4 kali 9. Ternyata ketika dijumlahkan, 1 tambah 8, 9. 2 tambah 7, 9. 3 tambah 6, 9. Ya, maka 2 tambah 2, 4 tambah 5, iya ini 9. Maka jawabannya E. Gitu ya. Kalau gunakan cara ini. Kalau menggunakan cara digit sum tadi juga boleh. Nah, yang habis dibagi 9 harus kalau dicoret habis. Bisa juga. Gitu ya. Jadi kalau nanti jumpa angkanya terlalu besar, misalnya berapa ya? 6, 7, 8, 9, 10. Ya jumlahkan saja gitu. Apakah nanti hasilnya itu bisa di 9, 9. Gitu. Oke ya, fix ya untuk soal ini. Masuk soal berikutnya. Oke, ada yang tepuk tangan untuk kakak. Terima kasih Isna. Nah, level yang lebih tinggi soal HOTS. Untuk soal logika. Ya. Misalnya nih, ada 4 bilangan positif. Bisa juga, ya. Jadi gini, angka di luar 9 pakai digit sum. Itu khusus untuk angka 9. Kalau angka di luar 9 pakai digit sum saja gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu adalah angka pola gitu. Oke ya. Nomor berikutnya 13. Silakan dicoba dulu. Nomor 13. Ini bisa dikerjakan kurang dari 3 detik. Nah, kakak mau minum dulu. Kalau bingung ketik bahas, langsung kakak bahas ya. Kak, rekaman Zoom-nya nanti di-share nggak? Untuk yang hari Kamis biasanya kakak share ya. Di grup pribadi kakak ya. Namanya Kak Muliakan. Mungkin dulu kakak suka India gitu ya. Oke lanjut. Ada 4 bilangan positif berurutan. Nah, di mana A, B, C, dan D. Oke ya. Jika A per 2 tambah B per 3 tambah C per 4 sama dengan D, maka berapakah nilai A tambah B? Kebanyakan berpikir ini dari mana gitu ya. Rata-rata kebanyakan berpikir dan si pembuat soal sendiri juga memang sengaja mikirnya ke sini. Kita belajar karena soalnya pilihan ganda, terkadang yang buat soal juga nggak tahu terjadi pola keteraturan gitu. Ya, ini ingat, soal itu hanya berupa rekayasa bilangan bulat sederhana dan berpola. Maka ini angkanya harus angka-angka tertentu, nggak bisa sembarangan. Ya sudah, kita lihat polanya saja. Ya, jadi ini ada angka berurutan A, B, C, dan D. Di mana keterangannya ini dia? Maka ingat, kita coba nih angka 2 buah bilangan berurutan. 1 tambah 2, 3. Ya. 2 tambah 3, berapa? 5. Ya kan? 5 tambah 5, 6. Nah, berapa tuh? 5 tambah 6.
selalu menghasilkan ganjil ujung-ujungnya. Yang ujungnya ganjil cuman apa? Cuman D, selesai gitu ya. Bilbul seder boleh, boleh. Jadi nggak harus pakai rumus. Karena apa? Mau lewat kita pun nggak ada ditanya, tadi jawabnya kayak mana, bisa jawab? Nggak ada. Karena soal di kita hampir semua tes pilihan ganda. Kak, kalau 5-3-nya ada 2, nah baru gunakan lagi yang namanya TPOC, trik the power of coba-coba gitu. Gimana tuh Kak? Ya misal satu lagi misalnya ada berapa gitu ya. Satu lagi misalnya ada 63 gitu. Coba masukkan. Misal ya, misal nih. Misal satu lagi ada 63 gitu ya. Nah, maka bisa kita lihat A tambah B apakah 63 gitu. Kita tesnya. Ini A per 2. Nah, ya. Kalau misalnya nilainya A per 2, itu kalau kita masukkan berarti ini harus bilangannya genap. Gitu ya. Nah, maka kalau misalnya dia berurutan, maka opsinya kalau enggak 63, 64. Coba masukkan ke dalam sini. Apakah 63 habis dibagi 2? Enggak, Kak. Apakah 64 habis dibagi 3? Juga enggak. Nah, itu namanya TPOC ya. Trik kedua TPOC. Oke, ulang sekali lagi. Boleh sekali lagi ya, Kak, ulang ya. Jadi dengan menggunakan trik logika dan TPOC, jadi kita bisa menyederhanakan soal-soal eliminasi, substitusi, umur-umur. Jadi umur-umur juga sama. Kebanyakan Kakak lihat orang ngerjakan soal umur-umur mengubah ke dalam bentuk eliminasi gitu ya. Banyak sekali yang seperti itu. Oke, Kakak ulang ya. Nah, pelan-pelan. Ada 4 buah bilangan positif. Ini dia kelemahannya. Udah dikasih tahu. 4 bilangan positif. Berurutan lagi. Lemah sekali ini. Yaitu A, B, C, dan D. Ya, langsung ditanya. Jika A per 2 tambah B per 3 tambah C per 4 sama dengan D, maka berapa tuh nilai A plus B? Maka kita tinggal lihat sejatinya logika angka. Kalau bilangan berurutan, berapapun dia, maka selalu menghasilkan ganjil. Ya kan? Iya, 5 tambah 6 berapa ganjil? 10 tambah 11 ganjil. Ya kan? Berapa nih? 21. Maka teman-teman tinggal lihat yang ganjil, selesai. Jadi jawabannya D. Nah, gitu ya. Kak, kalau ada di F misalnya berapa? Oh, misalnya di FK 43, kan ada ganjil 2 gitu ya. Maka kalau ada ganjil 2, gunakan trik yang kedua, TPOC setelah eliminasi yang lain. Nah, kita tes 43. Nah, 43 kan tadi kan A tambah B, kan berurutan. Berarti kalau jawabannya 43 berarti kan peluangnya ada 2. Kalau enggak 43 ya dengan 44. Kita coba apakah A per 2, 43 bisa dibagi 2? Enggak. Maka begitu enggak langsung eliminasi. Nah, coba tes 53. Ya 5 artinya gini ya. Oke, Kakak ulang ya. Ini bagi 2 dulu maksud Kakak. Ya, misalnya 53. Oke, kita tes ya. 53 misalnya. Kakak sorry tadi Kakak bagi 2 dulu ya. Misalnya nih soalnya 43 bagi 2 dulu, sorry. 43 bagi 2 kan itu kan sekitar berapa tuh ya? 22 dengan 23 ini kan? Ya kan? Iya. Apakah 22 habis dibagi 2? Oh, habis. Tapi apakah 23 habis dibagi 3? Kenapa bagi 3? Ini enggak, maka bukan jawaban. Kita coba 53. 53 itu kan penjumlahan dari 2 berapa tuh? 26 tambah 27 ya, betul. Bentar ya Kakak keselak minum bentar. Nah, coba lihat 53. 53 itu kan berapa? 25 tambah 26 ya. Ini kan? Nah, atau 26 tambah 25. Nah, kan juga berurutan. Betul. Betul nggak nih? 53 ya. 26 betul? Atau berapa tuh? 26 tambah 25 betul? Oh enggak rupanya. Sorry, sorry. 26 tambah 27 Kakak kilaf. 26 tambah 27 ya, bukan 25. 26 tambah 27. Ini kalau misalnya ada 2. 126, 127. Maka coba apakah 26 habis dibagi 2? Habis. Apakah 27 habis dibagi 3? Habis. Nah, itulah cara the TPOC ya. Cara normalnya pasti eliminasi substitusi. Next ya, masih ada waktu kita. Nah, sekarang kita
soal logika dengan JKW, jarak kecepatan waktu. Ya, ya silakan dicoba dulu, ketik kolom komentarnya. Ya, bagi yang ya Lukman luar biasa. Rekamannya di YouTube, khusus hari Kamis cuman kakak rekam. Nanti kakak bagi linknya di grup. Oke, kita bahas ya. Nah, jarak kecepatan waktu itu tiap tahun selalu keluar. Tapi rezeki-rezekian kita kena atau enggak gitu ya. Nah, jarak ini adalah ya, jadi soal-soal seperti ini tidak semuanya bisa pakai trik, tapi ada banyak yang bisa. Misal nih, jarak antara P dan Q. Maka misalnya ini kota P, ya, oke, ini kota Q. Di mana terpisah sejauh 600 kilo. Andi berangkat dari kota P, nah si Andi berangkat dari sini dengan kecepatan 90. Sedangkan si Dodi dari sini, iya, dengan kecepatan 110. Coba lihat Bilbul Seder. Kenapa ini 90? Kenapa 110? Biar cantik. Di jumlah 200. Iya. Jadi kalau ada cantik-cantik gitu, itulah bilangan bulat sederhana ya. Nah, maka sebenarnya ini kan angka nggak terlalu jauh. Yang ditanya, jika mereka berjanji bertemu di jalan, maka berapakah jarak mereka bertemu? Iya, tinggal bagi dua saja. 600 bagi dua didapatlah. Di sini 300, di sini 300. Yang mana yang lebih cepat? Yang ini, Kak. Kalau ini lebih cepat, pasti ketemu lebih sedikit di sini. Maka yang di atas 300, gitu ya. Nah, itulah cara logika. Tapi kalau nanti, makanya sebenarnya soal yang bagus harus ada satu lagi gitu ya. Ini soal kakak ambil soal-soal itu ya, bukan kakak buat sendiri. Emang soal-soal yang ada ditanyakan sama teman-teman gitu ya, yang di soal-soal tahun lalu gitu. Jika F ada 335, nah ini baru pakai rumus gitu ya. Jadi nggak semua soal tuh harus pakai rumus. Kalau pakai rumusnya kan pasti kan cari dulu waktu mereka berpas-pasan, yaitu apa? Jarak ya V2 tambah V1. Ini kalau kendaraannya saling berdekatan. Kalau nanti jumpa soal kendaraannya kejar-kejaran, ini V2 kurang V1 gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau cara rumus kakak yakin udah bisa ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Berhubung waktu kita 30 menit lagi. Nah, ini lagi. Ya. Kakak di sini enggak ya? eh, Sandra mengendarai mobil ya dari kota A ke kota B, rute perjalanan sebagai berikut. Ia berangkat dari kota A menuju timur. Begitu ketik kata-kata timur, ya, udah pasti ada Pitagoras, itu ciri-ciri kelemahan si pembuat soal. Maka kita harus buat, nah, arah mata angin. Setiap ada arah mata angin dalam soal, udah pasti ada Pitagoras. Maka kita pakai triple Pitagoras. Nah, di sini 4, ya, di sini 3, di sini 5. Maka si pembuat soal akan suka sekali ngambil di sisi miring ini. Kalau soalnya puluhan, maka kita ubah ini puluhan. Maka tinggal lihat mana kelipatan dari 50. Cuman D, selesai. Ya. Itu dia cara jawab TIU. Ya. Nah, oke, fix ya. Kalau ada soal dengan ada arah mata angin, pasti ada Pitagoras. Gitu ya, hati-hati. Fix ya. Ulang, oke, kakak ulang. Ya, kakak ulangnya nggak pakai rumus. Kalau pakai rumus mungkin ini ya. 534 itu triple Pitagoras. Jadi setiap ada triple Pitagoras, pasti dia mengarahkan ke sisi miring. Gitu ya. Pernah belajar Pitagoras? Jika ini 4, ini 3, ini 5. Dari mana? Ya, dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat.
Sama dengan berapa? 25. Akar 25, 5 gitu ya. Nah, oke kakak ulang. Jika jumpa soal dengan ciri-ciri JKW, jarak kecepatan waktu, maka jika ada arah mata angin disebutkan, mana disebutkan? Ada kata-kata timurnya, ada kata-kata utara, maka langsung lihat dulu pilihan jawaban. Ada nggak kelipatannya, kelipatan 50? Karena angkanya dalam puluhan. Kalau angkanya nanti dalam ratusan, nah misalnya 400 km ke utara, 600, maka carilah kelipatan 500. Ada 1000, ada 1500 gitu, langsung dipilih. Gitu ya. Oke, paham? Fix ya. Kalau dibuat cara normal, bisa kalau kalian cepet-cepet ya. Nah, jadi ini tidak bertentangan dengan konsep. Justru yang kuasai konsep lebih oke ketika dengar trik ini. Bisa membuktikan. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke trik berikutnya. Nah, ini lagi ya. Jadi, tapi nggak semua soal bisa. Hanya soal-soal yang punya kelemahan gitu ya. Misal kayak ini. Sebuah truk berangkat pukul 50 dari mana, Kak? Oke, Kakak ulang sedikit. 50 itu dari sisi miring Pitagoras. Ya. Si pembuat soal selalu mencari sisi miringnya. Makanya kakak kelipatan ini gitu ya. Nanti kalau ketemu kayak gitu fokus ke sisi miringnya. Iya, langsung fokus kelipatan 50, kelipatan 500 karena yang buat soal selalu psikologinya pengen ngarahkan jebaknya di arah di ininya, jaraknya. Misal seseorang pergi ke sana 400, belok ke sana 300. Kan pengen jebaknya di sini nih, 4 tambah 3. Kebanyakan orang jawab 7. Padahal kan mau jebak di miringnya gitu. Ya. Kalau satuan bukan puluhan ya satuan. Misalnya satuannya 5 km ke utara, ya udah ambil satuan kelipatan 5 gitu ya. Kalau kelipatannya koma jarang soal berkoma-koma kalau untuk jarak ya. Oke, fix ya. Dapat 30 dari mana, Kak? 30. 30 mana? Vicky. Ini. Ini. 35 itu nanti coba ketik ya di itu adalah triplenya Pitagoras. Jadi itu emang angka Pitagoras itu terbatas. Nggak sembarangan bisa ditaruh. Jadi nanti coba ketik di Google. Triple Pitagoras. Maka yang legend itu adalah posisi 3, 4, 5 gitu ya. Yang dicari apa selalu kelipatan 5? Kalau satuan kelipatan 5 enggak, triple Pitagorasnya dilihat, logika triple Pitagoras. Kalau rata-rata si pembuat soal ngarahnya ke situ. Kalau puluhan berarti kelipatan 50-an. Kalau ratusan kelipatan 500-an. Tapi soal ini terbatas jika tiba-tiba di sini ada soal 150. Nggak bisa nih pakai trik tadi, harus dicari gitu ya. Jadi nggak semua soal. Makanya soal-soal olimpiade bukan di set untuk trik cepat, tapi di set untuk cara. Oke ya. Lanjut. Yang dicari apakah selalu kelipatan 5, 50, 500? Kalau soal yang diketahui dalam 5 kelipatan 5. Kalau soalnya diketahui kelipatan 50, kelipatan 50 gitu ya. Jadi maksudnya kelipatan 5 apa aja? Ada 5, 10, 15 gitu. Kelipatan 50 ada 100, ada 150. Kelipatan 500 ada 1000, ada 1500 gitu ya. Bingung? Oke, kalau masih bingung silahkan gunakan cara normal. Bingungnya itu di mana? Pasti karena belum paham triple Pitagoras ya. Belum fix ini nomor nih. Kalau belum fix kakak fixkan dulu. Yang mana masih bingung? Oke, kita fixkan dulu. Ya, jadi gini ya. Ini kan 40 nih, betul ya? 40. Karena soal nanti belok-belok ke sana 40, ke sana 40, ke sana 40, ke sana 20. Ketika dijumlahkan rata-ratanya, hasilnya nanti paling ya kelipatan ini. Kelipatan ini gitu ya. Tuh. Oke ya. Next ya. Sebenarnya kata kuncinya bukan di angka 40-20, tapi di arah mata angin kata clue-nya.
bukan di angkanya. Kalau ada arah mata angin, tinggal simple cari dia kelipatan 50 itu, bukan di angkanya ya. Oke, udah banyak yang minta next ya. Oke, lanjut. Nah, soal nih. Nah, kali ini kita menggunakan pendekatan ya, logika, bukan pendekatan rumus. Kalau pendekatan rumus pasti teman-teman udah paham. Ini soal menggunakan rumus T sama dengan S W2 kurang V1 ya. Tapi kita coba dengan pendekatan kelemahan si pembuat soal. Apa kelemahannya? Ingat, Bill Bolster atau Bill Bulser yang buat soal kalau untuk JKW selalu menganut ya ini amalan ini, bilangan harus bulat sederhana. Nah, kelemahan soal JKW selalu dalam kilometer per jam. Rata-rata sering dalam jam. Nah, angka dalam jam, bilangan bulat yang supaya cantik itu terbatas. Hanya ada setengah jam, gitu ya. Ada 1/4 jam, ada 1 jam, ada 2 jam. Jadi, pilihan jawaban, jika ditanya pukul atau waktu, maka rata-rata si pembuat soal akan membuat jawaban ini. Gitu ya. Jadi kita tinggal lihat nih. Sebuah truk berangkat pukul 8.10. Coba lihat bilangan bulat sederhananya. Ya, menuju kota S dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Sebuah sedan nyusul dari belakang berangkat pada pukul 8.40. Oke, stop di sini. Coba lihat. 8.10. Kenapa harus 8.40? Angkanya supaya cantik. Supaya selisihnya setengah jam. Ya enggak? Kalau enggak, angkanya tuh enggak mungkin rapi seperti ini, pasti berkoma-koma, gitu ya. Nah, jadi kita bilanglah ini bilangan bulat sederhana. Jadi tinggal lihat aja kapan nyusul. Kita coba dulu cara pertama, kita coba pakai setengah jam. Ada enggak 8.40 tambah 30? Berapa? 9.10. Ada enggak? Enggak ada. Berarti eliminasi. 1/4 jam 15 menit. Ada enggak 8.40 tambah 15 menit? 8.55. Enggak ada. 1 jam. Ada enggak? 8.40 tambah 1 jam. 9.40. Oke, ini jawabannya. Gitu ya. Oke ya, silakan. Di sana sudah asar ya. Ini pun tinggal 10 menit lagi ya. Oke, di sini belum. Ya. Oke, fix untuk ini. Kalau ada 2, Kak, baru gunakan rumus ya. Apa rumusnya, Kak? Pertama, rumusnya itu adalah T jarak. Nah, kecepatan kedua dikurang kecepatan pertama. Kalau searah ya. Ini searah kah? Kak, kenapa nggak diambil 8.10? Nah, logikanya gini. Ya, logikanya gini. Mobil tadi yang pertama pukul 8.10. Ya, itu kan udah jalan. Ya, udah jalan dia nih. Dah, tiba-tiba mobil kedua mau nyusul 8.40. Kan nggak mungkin kita ambil yang waktu sudah berlalu. Sedangkan kejadiannya disusul oleh 8.40 gitu. Makanya patokannya 8.40. Ya, patokannya setengah jam, 15 menit, 15 setengah jam, 1/4 jam, 1 jam, 2 jam. Itu patokannya dulu. Nah, kalau ternyata nggak ada, baru pakai rumus gitu ya. Oke ya, itu ya pertanyaan tadi. Kak, jelasin trik jomblo. Oke, trik jomblo itu adalah trik untuk soal-soal dengan diagram Venn tapi punya 3 variabel. Itu kan trik jomblo. Ya, trik jomblo ada nggak Kakak? Masuk kayak nggak ada ya. Jadi Kakak jelasin sedikit untuk trik teman-teman yang nanya trik jomblo, teman yang lain boleh ngerjain nomor 3. Trik jomblo itu adalah soal dengan cerita 3 variabel pada Venn. Misalnya ada si A, ini si B, ini si C. Maka yang ambil keduanya ini AB, ini BC, ini AC. Yang ketiganya adalah ABC,
Yang di sini total atau semesta, yang ini D lah, yang tidak mengambil apapun gitu ya. Nah, maka cara kelemahan soal ini, kesulitan lain yang diceritakan di dalam soal, lain angka yang digambarkan. Maka kakak nggak menyarankan cara ini. Tapi cara apa? Ini dia triknya. Trik jomblo, yaitu total dikurang D, ya, yang sendiri-sendiri, sebenarnya TD nih kakak lambangkan, tidak memilih apapun. Yang sendiri-sendiri, yang jomblo-jomblo dilestarikan, yang berdua-duaan dimusnahkan gitu ya. Maksudnya berduaan belum menikah gitu ya. Artinya dilarang. Ini hanya perumpamaan trik, jangan nanti kakak didebat pula gitu ya. Cuman biar mudah menghafal. Atau nanti dikira kakak, oh ini tidak lulus radikalisme gitu ya. Nah, yang sendiri dijumlah. Gunakan trik ini, maka semuanya sama persis seperti di dalam angkanya gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke ini. Oke, udah ada yang jawab? Sudah untuk soal yang tadi. Ini ya cara jomblo itu. Jadi tinggal masukkan totalnya berapa, yang milih sendiri-sendiri taruh di sendiri-sendiri, yang milih berdua-berdua. Apa yang berdua? Misalnya dia ngambil kue dan es krim, berarti berdua, langsung kurang. Oh, misalnya dia ambil buah dengan es krim, langsung berdua. Tapi ada kata-kata dia dua orang mengambil kue, es krim sama buah. Nah, itu berarti yang ambil ketiganya gitu ya. Jadi itu dia trik cepatnya. Oke, ini kita akan masuk ke bab ketiga, namanya trik pola. Jadi trik pola adalah trik di mana punya pola tertentu ya. Contoh nih, nilai dari akar. Nah, apa polanya? Kalau menjumpai angka yang seperti ini, pasti ada tanda titik-titik di sini ya. Maka ini langsung aja lihat angka di dalam AD. Apa di dalamnya? Setengah, berarti ini jawabannya setengah. Setengah berapa? 0,5. Udah, jawabannya D. Selesai ya. Itu untuk soal nomor 1. Gampang kan? Apa? Oke, fix? Fix. Jadi kalau jumpa nanti akar 3, ya jawabannya 3. Gitu ya. Jadi itu soal pola. Contoh soal pola berikutnya. Ini lagi. Ini juga soal pola. Ya. 56. Kenapa soal pola? Karena angka di dalamnya sengaja di set. Nggak bisa sembarangan. Nah, kalau ini apa? Ini dengan pola jika bedanya apa? Jika tambah, maka triknya itu berapa dikali berapa yang hasilnya 56, tapi bedanya 1. Sama kayak aljabar. Kita tinggal TPOC dari pilihan jawaban yang ada. Mana nih dikali dengan beda 1 hasilnya 56? Ini. 8 kali 7, 56. Kalau dia tambah, pilih yang besar. Jadi jawabannya 8. Kalau nanti dia kurang, pilih yang kecil. Jawabannya 7. Ya. Oke, bisa ya? Rata-rata udah benar. Next lagi pola berikutnya. Nah, ini lagi. Pola kurang. Oke, udah tadi ya. Pola kurang C. Lanjut, pola berikutnya. Pola bagi. Kalau bagi. Coba lihat kenapa bagi kakak angkanya beda gitu ya. 125, 125, 125. Ini juga soal pola. Nah, ayo, apa jawabannya sebelum kakak jawab? Silakan. Oh iya, udah ada jawab ya. Oke ya. Nah, polanya apa? Pertama lihat polanya. Kalau lambangnya bagi, maka polanya itu adalah yang mana dipangkatkan dengan 3, hasilnya 125. Gitu ya. Ujungnya kok nggak ada tanda kurang. Oh iya, ini kilaf nih. Oke, ini bagi juga, sorry ya. Ini bagi. Kalau tanda kurang nggak bisa dikerjakan. Jadi ini soalnya polanya bagi ya. Jadi semuanya bagi. Kalau ada satu aja berbeda nggak bisa. Ya. Dengan catatan ada titik-titik nih. Maknanya apa? Artinya dibagi akar 125 sampai bila-bila gitu ya.
Oke, maka kalau jumpa soal dengan pola bagi, maka kita tinggal TPOC-kan saja. Mana yang dipangkatkan dengan 3 menghasilkan hasil dalam ini. Nah, gitu ya. Kita coba ya ketahuan. Ah, selesai gitu ya. Iya, itu polanya. Kenapa pangkat 3? Karena sebenarnya gini ya, trik abnormal ini kakak sederhanakan pada saat kakak mengajar di beberapa tempat, kakak ngelihat ada yang nggak suka dengan angka, tapi suka yang penting hasilnya benar, UN-nya lulus, UTBK-nya lulus, ya lulus. Sehingga kakak menyederhanakan. Kalau ditanya kenapa bagi 3, sebenarnya kan kalau soal cara-cara normal, itu kan memisalkan. Misalkan ini dengan P. Ya, berarti ketika dikuadratkan maka jadinya kan 125 bagi P. Nah, gitu kan. Sama dengan P kayak gitu. Kan dimisalkan kayak gitu ya. Kemudian tunggu ya. Jadi kalau misalkan ini dengan P ya, kalau caranya dari sini. Misalkan ini dengan P karena ada yang nanya kenapa pangkat 3 gitu ya. Jika misalkan ini dengan P, maka kan hasilnya apa? Iya, akar 125 bagi akar 125 bagi akar titik-titik gitu ya. Adalah P. Kuadratkan kedua ruas. Nah, kan ini cara normalnya. Maka menghasilkan 125 ya. Dibagi akar 125 dibagi akar 125 dibagi akar titik-titik sama dengan P kuadrat. Bukankah ini juga menghasilkan P? Maka jadinya 125 bagi P kan gitu. Sama dengan P kuadrat. Kan ini cara normalnya. Maka 125 sama dengan P pangkat 3. Maka jadinya P adalah akar pangkat 3 dari 125. Maka hasilnya 5. Nah, kakak menyederhanakan. Kalau jumpa seperti ini, kuadratkan pangkat 3 kan saja. Ada yang sama, selesai. Gitu ya. Oke, fix. Ya, harus pangkat 3 kalau polanya bagi. Jadi, hafal aja polanya. Kalau susah, hafal seperti itu. Oh, Kak, berarti kalau bagi itu polanya pangkat 3. Gitu ya. Kalau perkalian, langsung lihat angka di dalam. 125 kali 125 kali 125. Angka dalamnya berapa? Ya, berarti jawabannya 125. Gitu ya. Jadi cuman menyederhanakan bahasa saja. Gitu ya, sip ya. Oke. Nah, udah teman-teman dapet. Nah, ini lagi nih. Ini kan juga sering nih pola yang nggak ada akhlak ini gitu ya. Soal nomor 21. Nah, silakan dicoba dulu. Kakak mau minum dulu. Oke, siap. Kalau misalnya bingung, ketik bahas. Gimana tuh Kak triknya gitu ya. Bahas, bingung ya. Bahas, oke, kita bahas. Ya, di sana sudah masuk ajan ya. Oke, kita 5 menit lagi ya. Lagi yang besok kita buat jam 2. Seharusnya kakak buatnya jam 14 tadi di sini. Ya. Oke, nah. Iya, kalau jumpa soal dengan pola, ini juga sama soal pola ya. Jika jumpa soal seperti ini, maka ini namanya adalah kalau kakak bilangnya bagi 2 atau GT. Di mana garis tengahnya di sini? Kakak tipiskan dulu ya. Tim misalnya. Jadi bagi 2-nya di sini. Nah, dah. Maka buat di sini X, tarik ke kanan. Yang di sebelah kanan tulis di atas. Ada 3, 2, 14. Yang di sebelah kiri tulis di bawah. Apa aja tuh? Ada 3, 7, 5. Tapi jangan lupa kalau nggak ditulis Kak, ada 2. Nah, ada 2. Maka yang aniaya, yang sama aniaya saja habis. Ini
habis. Ini habis jadi 2. Maka jawabannya X 2/5. Selesai ya. Jawabannya D gitu. Oke ya, itu soal untuk dengan pola yang seperti ini. Ya, dan rata-rata soalnya itu berpola. Oke ya, fix ya. Fix. Oke, nanti kakak share grupnya. Nah, ini ada lagi bisa dikerjakan. 2 paling depan dari mana, Kak? Hah? Ini loh. Nih, akar itu kalau nggak ditulis di sini ada 2. Nah, kalau ditulis 3 berarti dia 3. Kalau nggak ditulis berarti dia ada 2 gitu ya. Oke ya. Oke, sip sip sip. Nah, ini nanti tinggal coba sama waktu kita sudah habis di sini sudah. Ini juga sama soal soal pola ya. Hmm. Ini trik TPOC, the power of coba-coba, hanya memasukkan angkanya saja karena waktu kita terbatas. Ya, jadi kita akan melanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Ini juga sama, bisa dikerjakan 3 detik ya. Ini apalagi ya, ini juga sama. Nah, ini juga sama diskon ganda ya. Diskon ganda juga sama, ini ada triknya, nama triknya Takuka. Oke ya. Ini umur-umur biasanya kita gunakan TPOC. Nah, kalau kakak ya gunakan TPOC. Oke, boleh habis ini soalnya kakak kirim ya, kakak akhiri dulu ya pertemuan kita kali ini. Semoga ada sebagian yang mungkin pengen bergabung di Platinum, boleh hubungin kakak. Kalau ternyata pengen gabung di yang gratis, kakak sediakan Sabtu dan Minggu. Setiap minggu sampai selesai SKD gitu ya. Jadi Sabtu itu malam TIU, sedangkan Minggu jam 14 TWK dan TKP ya. Oke, tapi kalau yang mau platinum itu setiap hari kecuali Kamis. Oke, kakak akhiri sama-sama ya. Kakak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.